warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Leona Amelia, NPM 1914051002 dari kelompok 8 mata kuliah Keamanan Pangan. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Axel Dorianto, yang kedua ada Rian Hidayat, yang ketiga ada Renita Avanti, dan yang keempat ada Dewi Anissa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai virus penyerta dalam makanan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Axel Dorianto mengenai karakteristik virus. Perkenalkan, nama saya Axel Dorianto dengan NPM 1914051066, THPB, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baiklah, mungkin dari teman-teman dan juga dosen sekalian, saya akan menjelaskan berkaitan dengan virus. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan karakteristik dasar dari virus itu sendiri. Kita mengetahui bahwa virus memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil, sangat-sangat mikroskopis, dan lebih kecil ukurannya dari bakteri. Kira-kira ukuran seberapa ya virus itu pada umumnya, dan kira-kira dapat diamati secara apa ya virus itu? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ukuran virus itu sendiri. Untuk ukuran virus itu sangat kecil, yakni sekitar 10 hingga 300 milimikron. Virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, bahkan lebih kecil nih dari ribosom tuh. Ukuran virus tersebut sangat kecil sehingga kalau teman-teman ingin mengamati virus itu hanya bisa menggunakan mikroskop elektron. Ingat ya, mikroskop elektron, bukan mikroskop cahaya dan bukan mikroskop abal-abal tentunya. Oke, baiklah, kita akan membahas berkaitan dengan bentuk tubuh virus. Nah, bentuk tubuh virus itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk filem, ada yang berbentuk persegi panjang, dan seperti huruf T. Virus yang berbentuk batang itu contohnya adalah tobacco mosaic virus atau kita sebut sebagai TMV. Virus yang berbentuk oval itu seperti rhabdovirus. Virus berbentuk bulat itu seperti human immunodeficiency virus atau kita sebut sebagai HIV. Sementara virus yang berbentuk seperti T itu seperti bakteriophag atau disingkat phage ya. Struktur tubuh virus. Tubuh virus itu bukan merupakan suatu sel ya teman-teman, karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, ataupun organ sel lainnya. Virus itu hanya berupa partikel yang disebut virion. Selain berukuran yang sangat kecil, virus juga memiliki sifat seperti benda mati. Tubuh virus diisi oleh materi genetik yang dapat diturunkan dalam bentuk DNA atau RNA. Sementara itu, ekor berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Bagian kepala virus dibungkus selubung protein yang biasa disebut kapsid berbentuk polihedral. Kapsid berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh virus. Nah, kita setelah mengetahui bagaimana dan bentuk morfologi dari virus itu sendiri, kira-kira bagaimana nih ya cara virus menyerang? Nah, penyebaran virus itu dan berkembang biaknya itu dilakukan di dalam sel inang. Kalau tidak di luar sel inang, itu dia disebut sebagai benda mati yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau di dalam sebuah sel inang, virus akan menginjeksikan DNA-nya kepada sel, lalu dia akan berkembang di dalam sel yang diinjeksikan DNA-nya itu. Nah, kira-kira bagaimana tahap-tahap dari perkembangan virus di dalam sel inang? Oke, ada 5 tahap, yaitu adalah tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, dan tahap lisis. Oke, kita akan membahas dari tahap absorpsi dulu. Nah, tahap absorpsi itu adalah merupakan tahap menempelnya virion bagian reseptor site sel inang dengan memakai serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus itu berbeda-beda, tergantung dari virusnya apa. Yang kedua adalah tahap penetrasi. Pada tahap tersebut, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan kapsid virus jadi kosong. Setelah itu kita akan memasuki ke tahap yang ketiga, yaitu tahap sintesis. Tahap sintesis adalah tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Lalu yang keempat, ada tahap pematangan. Nah, tahap pematangan terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein di dalam sel itu. Jadi virus ini berkembang biak di dalam sel dan dia mulai membentuk virion-virion baru dengan menggunakan protein dan juga asam nukleat dari sel
yang dihinggapi oleh virus tersebut. Lalu yang kelima adalah tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim. Nah, itu berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Lalu proses akan berulang kembali ke pertama ketika virus yang baru ini telah berinjeksi dan telah hinggap di sel bakteri ataupun sel inang yang lain. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan karakteristik dasar virus. Sekarang mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Reni Hidayat Pasaribu, IPM 195/405/1019. Saya dari jurusan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan dampak virus terhadap manusia. Mikroba patogen pada makanan atau virus sangatlah berdampak kepada kehidupan manusia, di mana virus ini memiliki peranan tersendiri. Ada yang menentukan, ada yang menentukan. Salah satu virus yang menentukan adalah virus onkolytik yang digunakan sebagai fitoterapi untuk menyembuhkan sebelum. Tapi pada umumnya virus itu sangat merugikan, sangat banyak merugikan manusia. Misalnya seperti sekarang ini virus corona. Tetapi saya akan menjelaskan virus-virus yang lain, misalnya virus hepatitis E, norovirus, rotavirus. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana virus berkembang dalam tubuh manusia. Virus itu menyerang imun tubuh manusia sehingga tubuh manusia akan menjadi lemah. Virus akan berkembang biak dalam sel inang. Sel inangnya itu disebut sebagai manusia adalah sel inang dari virus itu. Makanya virus bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia sehingga tubuh manusia itu bisa menjadi lemah. Di sini saya akan menjelaskan virus-virus atau gejala-gejala yang kita alami atau yang manusia alami saat terkena virus, seperti norovirus yang menyebabkan gejala diare, rotavirus yang menyebabkan gejala sakit perut, virus hepatitis yang menyebabkan penyakit hepatitis, cacat virus juga termasuk virus yang mengakibatkan penyakit kulit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai infeksi bawaan makanan. Infeksi bawaan makanan dapat disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi virus dan atau bakteri patogen enteropatogen. Infeksi bawaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu infeksi virus bawaan makanan dan infeksi bakteri bawaan makanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi virus bawaan makanan. Nah, virus dapat tertular ke manusia melalui sentuhan langsung, melalui udara, melalui gigitan serangga, dan atau karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi virus. Makanan dapat terkontaminasi virus melalui kontaminasi primer, yaitu pada saat penyembelihan atau pemanenan, dan juga kontaminasi sekunder, yaitu pada saat pengolahan, penyimpanan, dan transportasi. Kelompok infeksi virus dapat dibagi menjadi dua, yaitu infeksi virus interpes yang dapat menyebabkan penyakit mulut dan kuku dan juga sering menyebabkan penyakit dan kerugian pada hewan ternak. Yang kedua ada infeksi virus enterovirus, adenovirus, dan reovirus. Itu dapat menyebabkan infeksi mulut, mata, saluran pencernaan, dan saluran pernafasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Cara penanganan pada virus penyerta pada makanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu meminum banyak cairan untuk menggantikan cairan yang hilang. Hal ini akan membantu mencegah dehidrasi akibat muntah dan diare yang disebabkan oleh penyakit yang ada pada makanan. Lalu yang kedua, beristirahat total. Nah, jadi jika Anda terserang penyakit yang disebabkan oleh virus pada makanan yang terinfeksi virus, maka Anda disarankan untuk beristirahat total. Yang ketiga, makan dengan porsi sedikit dan menghindari makanan berlemak. Hal ini untuk
mencegah mual dan muntah. Yang keempat, menghindari minuman beralkohol. Yang kelima, beristirahat di rumah sampai energi Anda kembali. Karena gini, begitu Anda merasa lebih baik, jadi jangan terburu-buru untuk melakukan aktivitas atau rutinitas yang biasa Anda lakukan sehari-hari. Karena jika Anda mencoba untuk melakukan rutinitas yang biasa Anda lakukan sehari-hari, itu akan menyebabkan Anda merasakan sakit kembali. Ya, lalu yang terakhir, jalani diet sehat dan hindari beberapa makanan tertentu. Nah, maksudnya menjalankan diet sehat di sini yaitu seperti banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur, banyak mengonsumsi biji-bijian seperti gandum, beras merah, lalu mengkonsumsi protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, lalu kacang-kacangan, dan selanjutnya yaitu mengkonsumsi produk susu rendah lemak atau non-lemak. Dan terakhir yaitu mengonsumsi lemak sehat seperti yang ada di kerang, alpukat. Oke, sekarang kita akan mereview kembali apa yang telah teman-teman sebelumnya sampaikan. Yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil. Virus juga memiliki banyak bentuk, mulai dari batang, oval, film, persegi banyak, bahkan ada yang berbentuk seperti huruf T. Virus tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, bahkan inti sel. Virus berupa partikel yang disebut dengan virion. Yang kedua, virus dapat merugikan manusia, contohnya seperti norovirus yang menyebabkan penyakit perut dan rotavirus yang menyebabkan penyakit diare. Yang ketiga, infeksi bawaan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu infeksi virus dan infeksi bakteri bawaan pangan. Infeksi virus pada manusia dapat ditularkan secara langsung, dapat melalui udara, gigitan serangga, bahkan melalui makanan dan minuman yang kita telan. Jadi kita harus hati-hati, tidak boleh jajan sembarangan. Yang keempat, salah satu cara penanganan norovirus, rotavirus, dan hepatitis A adalah dengan cara banyak-banyak minum air mineral. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.